Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Dalam video kali ini gue mau bahas pertanyaan dari salah seorang subscriber pelanggan channel Dapur Saham Indonesia, Ibu Farida Nur. Salam sehat dan salam kenal ya. Gue bacain komen dan pertanyaannya. Jadi rekomendasi beli saham sekarang yang bagus apa Pak? Belum punya saham, masih bingung beli atau nunggu turun, tapi nanti takutnya naik lagi. Lalu cara tahu kalau pedagang asing mau beli emiten lokal cuma dari RTI aja ya Pak? Terima kasih sudah menonton video dan mengajukan pertanyaan ya. Gue bahas sependek pengetahuan gue, bukan sepanjang nih. Pertama, gue beli jual saham untuk gue sendiri. Jadi mohon maaf, gue nggak kasih rekomendasi saham apapun ke siapapun dalam channel ini. Ini kayak lirik lagu angka 1 Caca Handika. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Secara umum, kita bisa nyontek emiten-emiten yang sudah dianalisis oleh lembaga yang kredibel seperti Bursa Efek Indonesia, atau nyontek hasil riset terkemuka dunia seperti Morgan Stanley Capital Service yang nerbitin indeks MSCI. Soal indeks MSCI bisa ditonton di video sebelumnya. Kedua, pertanyaannya bagus banget. Gue nggak tahu asing mau beli saham apa besok. Seperti yang sering gue bilang dan ulang-ulang, jangan pernah berani-berani nebak saham mau naik apa turun. Ini juga berlaku untuk siapa yang mau beli atau jual saham besok. Jangan pernah berani-berani nebak asing mau borong atau jualan saham emiten. Tapi pada saat perdagangan saham buka, kita bisa lihat secara real time asing atau lokal lagi beli saham emiten apa aja. Sebaliknya, kita juga bisa tahu asing dan lokal lagi jualan saham emiten apa aja. Nah, kita bisa lihat di aplikasi sekuritas kita. Gue kasih contoh 2 aplikasi ya, HOTS dan Beyond. Pertama, HOTS, singkatan Home Online Trading System, yang dikembangkan oleh PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Mirai Asset Daewoo Group yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Mirai Asset Securities Co. Ltd adalah salah satu bank investasi dan perusahaan pialang saham terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di Korea Selatan. Pada akhir 2016, Mirai Asset Securities bergabung dengan Daewoo Securities. Gua kutip dari laman britama.com. Pemegang saham PT Mirai Asset Sekuritas Indonesia, kode brokernya YP, Daewoo Securities Ltd 99% dan PT IT Investment 1%. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemegang saham, maka Mirai Asset ini bisa dikatakan perusahaan asing. Kedua, Beyond, singkatan dari BNI Sekuritas, inovatif online trading system yang dikembangkan PT Bank Negara Indonesia. Komposisi pemegang sahamnya gue kutip dari laman situs BEI, Bursa Efek Indonesia. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk memegang 75% sahamnya dan SBI Financial Services Co. Ltd 25%. SBI Financial Service Co. Ltd adalah perusahaan jasa layanan keuangan yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. BNI Sekuritas telah memulai bisnis online trading sejak tahun 2007 dengan menggunakan aplikasi Remote Trading eSmart. Tahun 2014, BNI Sekuritas meluncurkan aplikasi Zaisan, yaitu aplikasi online trading yang berbasis web untuk melayani transaksi jual beli saham serta reksadana. Kemudian dalam perkembangannya, BNI Sekuritas meluncurkan aplikasi mobile phone atau Android yang diberi nama Beyond. Nah, bagi lo yang pakai HOT punya Mirai Asset, lo bisa lihat di menu Foreign Transaction. Caranya login ke aplikasi HOT, klik Stock Info, di menu Stock Info klik Foreign, klik regular ya. Nah, ada pilihan buy atau sell. Lo bisa lihat sendiri saham-saham emiten apa yang banyak diborong atau dijual
penjual asing. Cara lain, klik stock info, klik stock search, klik foreign atau dealer. Di sini lo bisa pilih net buy transaction of foreign broker atau net sell transaction of foreign broker. Selanjutnya kedua, kalau lo kebetulan pakai Beyond punya BNI Sekuritas, maka lo bisa lihat di menu top buyer. Klik aja top buyer, klik RG, maksudnya regular. Lo bisa lihat foreign buyer atau foreign seller. Di bawahnya lo juga bisa lihat domestic buyer dan domestic seller. Di aplikasi Beyond, lo juga bisa gunakan fitur pencarian search untuk tahu emiten yang mau lo pantau. Kok waktu di search nggak muncul? Nggak usah heran. Kalau di aplikasi Beyond, lo bisa lihat hasilnya selama jam perdagangan bursa saham berjalan atau berlangsung secara real time saat itu juga. Karena gua buka aplikasi Beyond pada saat Bursa Efek Indonesia lagi libur, maka nggak keluar hasil pencariannya. Lo bisa coba sendiri nanti pada saat BEI buka di Senin 9 Mei 2022 ya. Jadi gue jemput reguler. Jadi gini, di pasar saham orang bisa jual beli saham itu di pasar reguler, regular board, pasar negosiasi, negotiated board, dan pasar tunai, cash market. Pasar reguler adalah jenis pasar yang digunakan untuk transaksi saham sehari-hari. Transaksi saham di pasar reguler menggunakan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama periode perdagangan. Tuan perdagangan di pasar reguler menggunakan lot atau 100 lembar saham. Sementara pasar negosiasi, di pasar negosiasi jual beli saham tidak di Bursa Efek Indonesia, namun masih dalam pengawasan bursa. Satuan perdagangan di pasar negosiasi menggunakan satuan lembar. Selanjutnya pasar tunai. Saham-saham di pasar tunai diperdagangkan dalam satuan lot. Transaksi di pasar tunai menggunakan standar tipe 0 hari itu juga, dan hanya di sesi pertama. Di luar aplikasi yang gue contohin di atas, lo bisa tanya ke customer service akun sekuritas lo ya. Bisa via telepon atau lewat email. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa berguna ya. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.